Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Kamu pernah lihat seseorang yang tersenyum setelah dimarahi, terus berkata, "Terima kasih atas masukannya." Mungkin kamu juga pernah melakukannya. Dan malamnya, kamu ulang-ulang lagi kalimat itu di kepala, sambil menyiapkan skrip yang jauh lebih menusuk, lebih tepat sasaran. Tapi sayangnya, skrip itu cuma tinggal di kepalamu, nggak pernah keluar. Karena kamu tahu, saat kamu akhirnya berani bicara jujur, kamu juga akan kelihatan rapuh. Jadi, kamu pilih yang mana? Jujur, walau meledak-ledak, atau tenang tapi luka bertambah? Apakah kamu menahan kata demi menjaga suasana? Atau kamu sedang belajar menjadi orang yang tidak dikendalikan emosinya? Mungkin kamu pernah bilang ke diri sendiri, "Aku harus belajar sabar." Tapi sabar yang tidak sehat bisa berubah jadi pura-pura. Dan pura-pura terlalu lama akan jadi kebiasaan. Sampai akhirnya, kamu lupa bagaimana caranya bicara dari hati. Dan kalau hari ini kamu merasa ucapanmu makin tidak mencerminkan apa yang kamu rasakan, mungkin itu waktunya bukan untuk diam lebih lama, tapi untuk mulai belajar menyampaikan perasaanmu dengan cara yang tidak merusak. Bukan dengan teriak, bukan juga dengan sindiran, tapi dengan jujur dan tetap penuh pertimbangan. Karena, seperti yang kita bahas di awal, ucapanmu bisa bongkar siapa dirimu sebenarnya. Tapi kata-kata yang tidak pernah kamu ucapkan bisa jauh lebih jujur dari apapun yang pernah kamu katakan. Poin keempat, pertumbuhan psikologis melalui ucapan. Kadang yang membuat kita berhenti bukan kenyataan, tapi narasi kecil di kepala sendiri. Bayangkan kamu baru bangun pagi, lihat kaca, dan suara pertama yang kamu dengar bukan dari luar, tapi dari pikiranmu sendiri yang bilang, "Kamu itu payah." Suara itu halus, tapi familiar. Kamu bahkan gak merasa sedang menghakimi diri sendiri. Tapi sebenarnya, kamu sedang melakukannya setiap hari, berulang-ulang. Dan lama-lama, kamu mulai percaya. Bukan karena itu fakta, tapi karena kamu sudah mengatakannya terlalu sering. Lucunya, kita sering memperlakukan diri kita sendiri lebih kejam dari cara orang lain memperlakukan kita. Seolah kita takut dikira terlalu percaya diri kalau mengakui bahwa kita layak, bahwa kita cukup, bahwa kita sedang berusaha. Jadi yang keluar, kalimat yang mengerdilkan. Kamu sadar nggak? Kalau kalimat seperti, "Aku nggak bisa," "Aku gagal," "Aku mah apa tuh," kadang terasa seperti bercanda, tapi disimpan otak kita sebagai kebenaran. Banyak orang bilang berpikirlah positif. Tapi kenyataannya, kalau kamu ngomong buruk ke diri sendiri lebih sering daripada kamu ngomong baik. Nggak peduli sekuat apa afirmasi yang kamu tulis di sticky note, itu cuma jadi penutup jendela buat rumah yang retaknya udah dari fondasinya. Dan seperti yang udah kita bahas sebelumnya, menahan emosi bisa bikin kita meledak dari dalam. Ternyata, berbicara negatif ke diri sendiri juga bukan cuma masalah motivasi. Ini tentang pola. Pola yang perlahan membentuk jalur di otak, yang membuat kamu merasa nyaman menyabotase diri sebelum dunia sempat mengomentari apapun. Sinenya begini. Bayangin kamu duduk di depan versi kecil dari dirimu sendiri. Anak kecil yang polos, belum tahu apa-apa tentang dunia. Lalu kamu ucapkan semua yang biasa kamu ucapkan ke diri sendiri saat ini. Kamu bodoh, kamu nyusahin, kamu nggak layak. Kira-kira anak itu akan tumbuh jadi percaya diri, atau jadi seseorang yang takut ambil keputusan karena terlalu sering merasa salah. Kadang kita lupa bahwa kata-kata ke diri sendiri bukan cuma untuk saat ini, tapi bisa jadi benih keyakinan yang akan tumbuh jadi sikap, tindakan, bahkan masa depan. Bukan berarti setiap hari kita harus jadi cheerleader buat diri sendiri. Tapi sesederhana mengubah, "Aku nggak bisa, jadi aku belum bisa."
Perubahan satu kata itu kecil, tapi efeknya besar. Karena dari situ, kita berhenti mengunci kemungkinan. Dan kalau kamu merasa aneh untuk ngomong positif ke diri sendiri, itu bukan karena kamu sombong. Bisa jadi karena kamu sudah terlalu lama dilatih untuk diam soal kekuatanmu. Budaya kita terbiasa menyamakan penghargaan diri dengan kesombongan, padahal mengakui kelebihan itu bukan pamer. Itu langkah pertama untuk tidak terus-menerus meminjam identitas dari luka lama. Coba ingat kembali. Berapa kali kamu mundur dari kesempatan hanya karena kamu bilang, "Kayaknya aku belum pantas"? Berapa kali kamu menunda langkah, bukan karena takut gagal, tapi karena kamu sudah percaya bahwa kamu tidak cukup? Bisa jadi kamu belum benar-benar takut gagal, tapi kamu takut mengecewakan narasi yang sudah kamu bentuk tentang siapa dirimu selama ini. Dan ya, ada masa di mana kita harus jujur bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi jujur bukan berarti menyebut diri sendiri gagal total setiap kali jatuh. Karena bisa saja, di titik paling lelahmu, kamu justru sedang bertumbuh diam-diam. Hanya saja kamu nggak sadar. Karena kamu sibuk mempermalukan diri sendiri lewat kata-kata. Otak kita menyimpan pola. Kalimat yang kamu ucapkan ke diri sendiri setiap hari akan membentuk bias. Kamu jadi lebih gampang lihat bukti kegagalan daripada bukti bahwa kamu sedang belajar. Lucunya, kita sering lebih nyaman menertawakan diri sendiri sebelum orang lain sempat mengejek. Seolah, kalau kita duluan nyerang, kita lebih aman. Tapi kenyataannya, itu bukan proteksi. Itu luka yang belum selesai. Dan kalau kamu masih sering bilang ke dirimu, "Aku emang orangnya kayak gini," hati-hati. Bisa jadi kamu bukan sedang jujur, tapi sedang menolak kemungkinan untuk berubah. Karena perubahan itu menakutkan, dan lebih nyaman bertahan dalam versi lama diri sendiri, meskipun menyakitkan. Karena setidaknya kamu tahu cara beradaptasi di sana. Pertanyaannya sekarang, apa kamu mau terus mengulang kata-kata yang mengurungmu di tempat yang sama? Atau kamu mulai berani pakai kalimat baru, yang mungkin belum kamu percaya, tapi bisa kamu latih? Kamu nggak harus langsung bicara seperti motivator. Tapi cobalah sesekali bilang, "Aku sedang belajar." Atau, "Aku belum sampai, tapi aku tetap jalan." Kalimat sederhana itu nggak akan membuatmu langsung percaya diri. Tapi perlahan, dia akan membuka pintu kecil dalam pikiranmu. Bahwa mungkin kamu tidak seburuk yang kamu katakan selama ini. Karena ucapanmu bukan cuma alat untuk menyampaikan, tapi juga alat untuk membentuk. Dan kalau kamu ingin bertumbuh, mungkin kamu harus mulai dari cara kamu bicara ke diri sendiri. Poin kelima, hubungan antara ucapan dan tindakan. Setiap kali kamu bilang, "Aku akan berubah," tanpa sadar, kamu sedang menciptakan ekspektasi. Bukan cuma ke orang lain, tapi ke dirimu sendiri. Dan anehnya, semakin sering kamu mengatakannya, tapi nggak kamu jalani, semakin tipis kepercayaanmu terhadap kata-katamu sendiri. Pernah nggak kamu merasa ucapan yang awalnya kamu banggakan justru berubah jadi beban? Kamu pernah bilang ingin berubah, tapi seminggu kemudian, kamu ulangi kesalahan yang sama, dengan pembelaan yang sama, dalam nada suara yang juga sama. Mungkin itu bukan niat. Mungkin cuma minta dimengerti. Kadang kita menyangka kita mau berubah, padahal yang kita cari cuma pengakuan. Kita pengin ada yang bilang, "Wah, kamu udah mulai berubah ya." Padahal belum ada satu pun langkah yang berubah. Kita cuma lebih rajin ngomong, bukan lebih disiplin bertindak. Dan di tengah itu semua, kamu mulai terbiasa menganggap niat sebagai bukti. Padahal niat itu baru langkah pertama. Kalau niat jadi akhir, kamu akan merasa capek. Padahal belum jalan jauh. Coba ingat-ingat, berapa kali kamu ngomong ke teman, "Gue pengen lebih sabar sekarang." Tapi di hari yang sama, kamu marah-marah di jalan hanya karena klakson 1 detik? Orang nggak akan mengingat kata-katamu. Mereka akan mengingat siapa kamu saat nggak ada yang nonton. Ucapan itu mudah, dan kita hidup di budaya yang seringkali lebih menghargai omongan manis daripada bukti nyata. Janji dianggap cukup. Niat sudah seperti medali. Tapi kenyataannya, orang yang kamu kecewakan bukan cuma mereka, tapi juga dirimu sendiri. Kamu jadi nggak percaya lagi sama komitmenmu sendiri, karena kamu terlalu sering menyaksikan mereka mati di tengah jalan.
Dan yang lebih bahaya lagi, kamu mulai nyaman di zona omong doang. Karena saat kamu ngomong, kamu dapat perhatian, dapat validasi, dapat rasa bahwa kamu sedang melakukan sesuatu. Padahal belum, kamu baru ngomong, belum mulai apa-apa. Ada satu kebiasaan yang banyak orang enggak sadari. Kita lebih suka terlihat berubah daripada benar-benar berubah. Karena terlihat berubah itu langsung dapat pujian. Sedangkan berubah beneran, butuh waktu, butuh usaha. Kadang kamu gagal dan gak ada yang tahu kamu sedang coba. Gak ada tepuk tangan, gak ada highlight. Itu sebabnya, banyak orang lebih memilih cerita tentang niatnya daripada diam-diam menjalani prosesnya. Kalau kamu perhatikan, ucapan-ucapan motivasional kita kadang hanya jadi candu. Kita dengar podcast, baca quotes, lalu bilang ke diri sendiri, mulai besok gue berubah. Tapi keesokan harinya, kita lupa atau sengaja lupa. Karena dalam kepala, kita sudah merasa seperti orang baru. Hanya karena kita mengatakannya kemarin. Faktanya, otak bisa merasa puas hanya karena kita bilang, mau berubah. Ada efek kimia di situ, dopamin. Kamu merasa sudah mulai, padahal baru berpikir. Dan karena kamu merasa sudah bergerak, kamu berhenti. Padahal kamu belum kemana-mana. Makanya kamu merasa stuck. Karena kamu mengulang niat yang sama setiap minggu, tapi tidak pernah membawa niat itu keluar dari kepala. Tindakanmu adalah cerminan kata-katamu. Kalau tidak sejalan, maka salah satunya sedang berdusta. Dan biasanya, tindakanmu lebih jujur. Kamu bilang ingin hidup lebih sehat, tapi kamu tidak menyentuh olahraga selama sebulan. Kamu bilang ingin menjadi pendengar yang lebih baik, tapi setiap orang cerita, kamu potong di tengah. Kadang, yang kamu lakukan bukan bertentangan dengan ucapanmu, tapi tidak cukup untuk membuktikannya. Dan itulah yang membentuk persepsi orang terhadapmu. Mereka tidak peduli seberapa bagus kalimat niatmu. Mereka lihat kamu saat kamu nggak sadar mereka memperhatikan. Kamu janji lebih sabar, tapi mereka lihat kamu maki di komentar TikTok orang lain. Kamu bilang lebih disiplin, tapi mereka lihat kamu nunda kerjaan untuk nonton 3 jam video lucu. Pada akhirnya, kredibilitas itu nggak dibentuk dari seberapa keren kamu berkata, tapi dari berapa lama kamu konsisten diam-diam. Maka mulailah dari langkah kecil. Kamu nggak perlu ngumumin setiap niat. Kadang, diam itu lebih kuat. Kamu nggak perlu bilang, gue berubah, kalau kamu memang sedang berubah. Orang akan tahu dari caramu berdiri, dari caramu menahan amarah, dari caramu tetap tenang saat diserang. Kamu nggak perlu jadi ahli berkata-kata. Kamu cukup jadi seseorang yang membuat ucapannya menjadi langkah, bukan sekadar status WhatsApp. Dan kalau kamu merasa gagal karena belum bisa seperti yang kamu ucapkan, itu bukan aib. Itu tanda bahwa kamu masih punya kesadaran untuk mencoba. Tapi setelah ini, jangan hanya berkata, mulai saja dulu. Karena satu langkah kecil jauh lebih berisik daripada 1000 kalimat perubahan yang tidak pernah bergerak kemana-mana. Poin ke-6. Berlatih berbicara dengan penuh perhatian dan meditasi. Kamu pernah merasa capek, padahal seharian kamu nggak ngomong banyak? Tubuhmu diam, tapi di dalam kepala ada debat, perdebatan, pembelaan, penghakiman, semuanya bertumpuk. Kita kira kita diem, padahal yang bising itu bukan dunia di luar, tapi di dalam. Ada kalanya kita duduk dalam hening, tapi justru makin keras suara di kepala. Harusnya tadi gue ngomong gitu. Kenapa dia jawabnya kayak gitu sih? Apa gue salah? Kenapa gue begini terus? Kamu merasa diam, padahal kamu sedang berteriak dalam bahasa yang nggak bisa didengar orang lain. Dan yang menarik, suara paling keras itu bukan selalu tentang orang lain, tapi tentang dirimu sendiri. Seberapa sering kamu bicara ke orang lain dengan sopan, tapi ke diri sendiri kamu tega ngomong, lo bodoh, lo gagal, nggak ada gunanya juga lo usaha. Kita hidup di tengah dunia yang menghargai kecepatan bicara, bukan kedalaman kata. Jadi nggak heran kalau banyak dari kita lebih takut kelihatan diem daripada salah bicara, lebih takut dianggap nggak nyambung daripada berhenti sejenak untuk berpikir. Makanya sering banget kita ngomong hanya untuk mengisi ruang kosong, biar obrolan tetap hidup, biar nggak terlihat canggung. Padahal di saat itu,
kita sedang mengabaikan satu hal, kebutuhan untuk mendengarkan. Kamu pernah duduk dalam percakapan dan sadar bahwa kamu nggak benar-benar dengar? Kamu cuma nunggu giliran bicara. Kamu menyiapkan kalimat balasan, bukan menyimak isi hatinya. Itu terjadi karena kita terbiasa menjawab cepat. Semakin cepat kamu menjawab, semakin kamu dianggap pintar. Semakin cepat kamu kasih opini, semakin kamu terlihat tahu segalanya. Tapi apa iya semua opini perlu dipercepat? Coba kamu bayangkan, kalau hari ini kamu hanya boleh ngomong satu kalimat, dan kalimat itu harus lahir dari kesadaran penuh. Apa yang akan kamu ucapkan? Mungkin kamu nggak akan buru-buru komentar. Mungkin kamu akan memilih untuk mendengarkan lebih banyak. Dan mungkin, baru hari itu kamu benar-benar hadir. Bukan cuma fisikmu, tapi pikiranmu juga. Seperti yang sempat kita bahas di poin sebelumnya. Banyak dari kita yang merasa cukup hanya dengan bicara soal perubahan. Tapi bagaimana kalau kamu justru mulai dari diam? Karena keheningan bukan selalu kekosongan. Kadang keheningan adalah rumah dari hal-hal yang paling jujur.